Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang teks prosedur, yang mana di dalam teks prosedur itu isinya berupa langkah-langkah, berupa cara-cara melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Nah, selanjutnya materi kita hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, mengidentifikasi urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kita lihat contoh teks eksplanasi. Banjir merupakan kondisi di mana suatu wilayah tergenang karena luapan air dalam jumlah yang berlebihan. Ada juga yang mengatakan bahwa banjir adalah akibat aliran air dengan volume tinggi yang tidak dapat ditampung oleh sungai, laut, atau danau sehingga meluap ke daratan. Bencana ini dapat terjadi di daerah perkotaan ataupun pedesaan. Banjir akan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana yang terdapat di perkotaan. Selain itu, banjir akan mengakibatkan hanyutnya lahan pertanian dan pemukiman warga. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, yakni faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam yang menyebabkan banjir seperti tingginya curah hujan di suatu daerah membuat aliran sungai tidak mampu menampung debit air yang masuk. Akibatnya, air sungai meluap hingga air menggenangi daratan. Selanjutnya, faktor sosial, yakni ulah manusia yang terus membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Sebab sampah yang menumpuk membuat daya tampung sungai semakin kecil. Selain itu, banjir juga bisa disebabkan oleh hutan yang gundul karena ulah tangan manusia yang melakukan penebangan secara liar. Dengan demikian, fungsi akar pohon sebagai penyerap air tidak dapat dimanfaatkan, sehingga daerah resapan hilang dan air menuju ke pemukiman warga. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi terjadinya banjir di wilayah kita, marilah menjaga kelestarian lingkungan, dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, yaitu dengan tidak mengotori sungai atau saluran air dengan sampah, menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih, tidak mengeksploitasi hutan, dan sebagainya. Oke, itu contoh teks eksplanasi. Ya. Nah,
Apa informasi yang kalian dapatkan dari teks tentang banjir tersebut? Setelah tadi kita mendengarkan, menyimak ya, dan kalian juga ikut membaca teks ini. Informasi apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Nah, di sini bahwa teks tersebut berisi informasi tentang proses yang menyebabkan terjadinya banjir di lingkungan perkotaan dan pedesaan. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana urutan kejadian dalam teks yang bertopik banjir tersebut? Nah, di sini urutan kejadiannya, yang pertama, banjir terjadi akibat aliran air tidak dapat ditampung oleh sungai, laut, atau danau, sehingga meluap ke daratan. Nah, ini bisa kita lihat tadi di paragraf pertama. Nah, kemudian urutan kejadian yang kedua, banjir mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana. Yang ketiga, memaparkan faktor penyebab terjadinya banjir. Dan yang terakhir, berupa ajakan mencegah terjadinya banjir. Nah, itu urutan kejadian yang ada dalam teks eksplanasi yang bertopik banjir tadi. Nah, berikutnya teks yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi. Dari teks tersebut diharapkan pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang bersifat kausalitas. Atau dengan istilah lain, kausalitas itu adalah peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Di sini disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih ciri dari teks eksplanasi tersebut? Nah, teks eksplanasi ini memiliki ciri yang pertama, di dalam teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta, atau dengan kata lain disebut dengan faktual. Jadi informasi yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut ya berdasarkan fakta. Nah, kemudian ciri yang kedua, teks eksplanasi itu berisi informasi yang bersifat keilmuan. Nah, jadi apa yang disampaikan itu bersifat ilmiah. Ya, ada dasar keilmuannya. Jadi bukan hanya pendapat seseorang saja. Nah, tetapi berdasarkan keilmuan. Nah, berikutnya ciri yang ketiga dari teks eksplanasi tersebut yaitu biasanya teks eksplanasi ini menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, tadi dalam teks eksplanasi contoh yang sudah kalian simak itu berarti proses terjadinya fenomena alam ya, karena berkaitan dengan banjir. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa teks eksplanasi itu? Setelah tadi kalian menyimak ya, membaca dan mendengarkan apa yang Ibu bacakan dari
salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, jadi apa teks eksplanasi tersebut? Nah, bisa kita lihat di sini. Oke, nah, jadi teks eksplanasi itu adalah, di sini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplanasi itu berarti penjelasan atau paparan. Nah, selanjutnya, jadi bisa disimpulkan ya secara umum berdasarkan jenis teksnya bahwa teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan peristiwa secara berurutan atau proses terjadinya sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Nah, isinya bisa berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Nah, itu pengertian dan salah satu contoh teks eksplanasi. Oke. Nah, selanjutnya semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Karena setelah ini nanti kalian akan berlatih ya dalam menentukan informasi yang ada dalam teks eksplanasi dan menjelaskan urutan kejadian yang ada dalam teks eksplanasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan ya bisa dipahami dengan baik oleh kalian ya. Dan tentunya jangan lupa terus belajar, tetaplah semangat dalam belajar, teruslah berlatih ya, karena sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah semua pasti bisa jika kita bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh ingin bisa memahami apa yang dipelajari. Jadi tetaplah semangat, ikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.